Halo everyone, kembali lagi nih di konten Minipod Management in Podcast. Hai, apa sih Kak Ahmad Minipod itu? Oke, nah jadi Minipod itu adalah singkatan dari manajemen in podcast. Secara garis besar, jadi ini merupakan salah satu podcast internal yang menjadi wadah komunikasi, refleksi, serta sebagai wadah sharing session. Nah, diharapkan dari terjadinya podcast ini, kita tuh lebih terbuka satu sama lain, terus juga kita lebih tahu dari sisi internal sebuah organisasi itu seperti apa. Kurang lebih kayak gitu, Farel. Oke, nah dari perjalanan inilah kita akan bahas tema dari anggota menuju ketua, proses menjadi pemimpin mahasiswa. Dan tentunya, Nah, tentunya di sini kita nggak ngobrol cuma berdua doang. Di sini telah hadir dua narasumber yang spesial, di mana dia akan berbagi pengalaman mereka di organisasi. Nah, di sini telah hadir Kak Priscilla Denisa Siregar selaku Ketua MSPU 2025-2026 dan didampingi oleh wakilnya Kak Alif Al-Ghifari Putra Syahrani sebagai Wakil MSPU 2025 dan 2026. oke, biar warming up dulu, kita mulai dari awal banget nih Kak Ahmad. Pertanyaannya, Boleh. kita flashback era masih jadi maba organisasi nih. Benar-benar. Kita flashback dulu. Kita balik lagi ke awal. Eh, Pertanyaan paling pertama mungkin kalau dari aku ya, Kak Farel ya. Oke, boleh nih Kak Ahmad. Pertanyaannya itu hal apa nih dari kakak-kakak kalian, dari perspektif kakak sekalian yang membuat kakak itu tertarik untuk join ke sebuah organisasi? Mungkin dari Kak Denisa dulu, boleh. Oke, sebenarnya yang bikin tertarik karena waktu itu dari awal masuk ke kampus ketemu sama pertama kali banget itu pas lagi pop up ketemu kating-kating manajemen angkatan 20 21 22 ya. Iya, itu. Kayak 21 kayak ada iya 21 tuh kayak Kalaras, terus Kanita gitu karena mereka juga lumayan terbuka dan ngajak kita ngobrol. Akhirnya pas di pop up aku udah lumayan deket sama mereka karena kan di pop up kita tuh ada latihan garmen. Terus abis itu setelah itu pas retra aku juga kebetulan sama aku jadi anaknya Kalaras sama Bang Iki. Terus dari itu aku mulai deket sama mereka dan mulai cari tahu apa aja sih proker-prokernya. Dan kebetulan Kanita Kalaras juga ngajakin aku untuk ikutin proker mereka. Dan salah satu proker yang menurut aku seru waktu itu dan memorable banget buat aku itu ada di level up. Karena itu salah satu proker besar yang mereka adain dan di situ seru. Kita main bareng sama kating-kating gitu. Jadi ada bonding di situ. Oke, menarik sih. Nah, kalau boleh ditanya, waktu itu level up-nya kemana, Kak? Kalau nggak salah di daerah Sentul apa di daerah Bogor gitu. Itu menginap juga berarti? Enggak, itu Oh. jadi kegiatannya cuma sehari. Outbound ya? Kayak kayak apa ya, kayak family gathering, cuma enggak, jadi bukan outbound, jadi kayak kita main games gitu yang benar-benar buat nyatuin kita semua juga kemarin kayak gitu. Itu antar manajemen doang? Atau ada Iya, dari... manajemen. Oh, manajemen doang. Karena itu kegiatan himpunan kan. Oke. Boleh kalau dari Kak Alif gimana? Kalau aku sih nyadarnya itu sebenarnya telat ya, sadar kalau misalnya tertarik sama himpunan. Karena sebenarnya teman-teman itu di pas semester 3 itu udah bisa daftar himpunan. Tapi waktu itu aku mutusin belum karena Oh iya. apa ya? Karena belum kepikiran dengan himpunan dan segala macam. Sampai pada akhirnya tuh ngerasa ternyata ya hidup tuh kayak gini-gini aja di Jakarta, udah ngerantau jauh-jauh. Di Jakarta cuman ngampus, terus juga nongkrong dan segala macam. Akhirnya udah gimana ya caranya mencari kegiatan positif. Oh, ternyata ada himpunan gitu. Dan di himpunan itu ternyata banyak insight-insight yang
berguna buat aku pribadi, buat teman-teman juga pastinya berguna gitu. Dan disitulah aku daftar jadi ET di saat itu. Oh, jadi Jadi ET. teman-teman udah masuk duluan, aku baru daftar eksekutif tim. Oh, Dan disitulah baru, oh ternyata himpunan itu menyenangkan. kemarin ET di departemen mana, Kak? Aku di nih Kesma. Oh, di Kesma. Iya. Oh, berarti lebih duluan Kak Denisa yang masuk. Ya, Kak Denisa dulu di departemen apa? Dulu sebenarnya aku ngincernya mau di humas. Ngincer di humas. Kita banget ya. Tapi humas. Oke, lanjut ke Terus, Bapak. tapi habis itu ditawarin sama Kak Salira buat naik jadi sekrenya himpunan. Sekre 2 himpunan. Gitu. Saya kira 2 himpunan. Kita lanjut. Oke, dari pertanyaan pertama nih cukup menarik banget sih Farel. Mereka ada yang start duluan, ada yang startnya pas Kak Denisanya udah masuk, kayak gitu. Tapi yang pasti kayaknya mereka bukan FOMO orang ya, bukan FOMO. Bener kali. Bukan yang masuk himpunan gara-gara ada temannya masuk himpunan. Ih, ada yang kayak gitu? Ada kayak gitu? Nggak tahu juga. Oke, kita boleh next ke pertanyaan kedua. Boleh Farel. Oke, ini pertanyaan kedua nih Kak. Seorang kahim wakaim sering terlihat kuat di luar, tapi di balik itu ada tekanan mental, ekspektasi tinggi, dan tanggung jawab yang tidak terlihat oleh anggota. Bagaimana kalian mengelola tekanan dan ekspektasi yang datang dari banyak pihak? Nih, dari Bang Alif dulu nih. oke. Sebenarnya kita sebagai pemimpin itu kan tugasnya untuk mengayomi ya. Iya. Dan ketika gimana kami menutupnya itu ya dengan cara kami nyari tahu dulu gitu, emang ada masalah apa dan segala macam. Karena sebenarnya kalau misalkan kami panik dan juga ikutan apa ya tegang, nanti takutnya malah prokernya nggak jalan atau segala Oke, macam. benar banget sih Kak. Jadi sebenarnya caranya itu ya belajar untuk menjadi fake in a good way ya, tapi ya apa sih palsu yang baik lah. Oke. Jadi sebenarnya kami cemas juga, tapi Benar. gimana caranya kami kak, udah tenang dulu aja, kita pikirin anak-anak yang lain, kita pikirin prokernya dan segala macam. Kan itu sih. Oke, kalau dari Kak Denisa gimana nih? Aku sering bilang ini dari awal speech pertamaku, aku pernah bilang bahwa kita tuh nggak bisa menuhin ekspektasi semua orang. Dari situ kayak sebenarnya aku udah mulai menyadari itu dari di kabinet sebelumnya. Karena aku sebagai staff juga kan, jadi oh ternyata gini ya, kalau misalkan ngejalanin suatu proker kita nggak bisa expect itu akan selalu bagus, akan selalu lancar dan gimana. Jadi ya pas di kabinetku juga aku tahu semua orang yang ada di kabinet yang kerjain proker mereka itu mereka punya niat dan ego masing-masing. Tapi gimana caranya kita di sini buat punya ekspektasi yang sesuai dengan apa yang memang kayak kita udah itu menjadi standar kita. Terus juga kayak kalau bisa ya egonya jangan besar-besaran sama orang. Oke, Oke, aku boleh tanya nih di luar dari itu, dari jawaban dari kakak-kakak sekalian. Kakak kan ini nih calon berdua, dulu mencalonkan diri jadi kahim dan wakahim. Kenapa ngerasa percaya diri untuk menyalonkan berdua? Dari apa? Dari awalnya tuh kepikirannya itu kayak gimana? Coba. Oke, dari aku ya. Iya boleh. Jadi sebenarnya itu dulu ya gimana ya teman-teman, kita tuh sebenarnya nggak terlalu kenal ya dan nggak terlalu dekat awalnya. Tapi Terus- sekelas. Enggak, kita beda kelas. Terus juga di saat itu kita dikumpulin buat nyari tahu nih siapa nih yang mau menjadi calon kahim dan wakahim. Dan di saat itu sebenarnya ya itu ada konflik internal dan segala macam. Dan akhirnya oh ya udah deh, aku pribadi merasa kayak Denisa salah satu orang yang tepat gitu untuk memimpin MSPU. Dan
akhirnya aku naruh trust ke dia, akhirnya ngobrol dulu tuh, tapi itu ya ditolak, biasa Iya. ditolak dulu, di apa sih, dilihat dulu apanya perjuangan kita. Sorry Pak, dilihat dulu perjuangan kita gimana caranya mendekatkan diri ke dia, dan akhirnya dia mau, dan ya udah akhirnya disitulah kita banyak ngobrol dan bertukar pikiran gimana MSPU ke depannya dan segala macam. Berarti secara nggak langsung Kak Alif yang mengajak Kak Denisa Iya. untuk maju bareng. Iya betul. Terus yang jadi wakil ketuanya itu gimana pas kalian ini? Maksudnya? Kenapa akhirnya Kak Alif yang jadi wakil, kenapa Oh, iya. Kak Den yang jadi ketua? Tadi dari cerita sebelumnya kan aku udah ceritain kalau aku tuh dari ET ya. Oh, dari ET. Bukan dari Bukan apa dari namanya? staff. Bukan daftar di awal, Oh, staff iya. di awal. Dan ternyata ada kebijakan kalau ET itu nggak bisa jadi kahim, cuman jadi wakahim. Makanya di situ aku ngajak Denisa lah buat jadi partner di sini di MSPU. Kalau Kak Den setelah Kak Alif bilang kayak gitu, gimana? Kaget kah? Atau gimana? Sebenarnya di saat itu aku udah punya kandidat. Aku udah menemukan ceritanya kayak ya yang bakal jadi partnerku lah sama satu periode. Oke. Walaupun dengan kayak masih mikirin kayak ini kita tuh harus lanjut apa enggak sih, dan ternyata atas 1-2 pertimbangan kita nggak bisa lanjut bareng-bareng berdua. Terus Alif udah mencoba kayak mohon-mohon buat yaudah ayo naik bareng gue. Tapi di satu sisi sejujurnya aku pernah kerja bareng Alif dan aku ngerasa kayak nggak cocok kerja bareng Alif karena aku orangnya kayak gimana, Alif orangnya kayak gimana, dan aku udah paham itu. Aku nggak mau maksudnya kan kalau kemarin kita kerja bareng tuh di Manufest kan, di sponsorship Manufest, which is itu berjalan cuma 2-3 bulanan lah, jadi nggak lama periodenya. Tapi ini aku bakal kerja sama Alif tuh dalam 1 tahun, Iya, satu satu periode, which is itu waktunya nggak bentar. Walaupun kita ngelihat kayak ya bentar juga sih karena ada libur dan lain-lain kan. Terus akhirnya kayak ya udah keburu waktu juga, kayak mau nggak mau siapa lagi, mau gimana lagi juga. Terus kayak dia juga udah berusaha yakinin dan udah berjanji untuk melakukan yang terbaik. Terus kayak ya semoga aja nanti gue nggak nabrak, walaupun kita tahu ya cewek sama cowok Betul. dengan otak yang berbeda kayak Betul. gimana hasilnya. Iya. Jadi ya udah terima deh gitu. Ya, menarik banget ya. Setelah kalian terpilih jadi kahim dan wakahim, pasti kan sebelumnya kalian pasti kayak, wah bisa nggak sih balance sama tugas, bisa nggak sih balance sama kegiatan di luar. Tapi setelah kalian terpilih itu gimana? Real life kalian tuh kayak gimana? Atau tetap balance kah? Atau tetap ada yang dikorbankan? Kalau dari aku sejauh ini sih school life, social life masih jalan guys. Oh, social life masih jalan. Alhamdulillah, karena emang dari awal kayak berusaha kalau misalkan tetap mau jalan dua-duanya, otomatis ya aku nggak mau ada yang aku korbanin sih. Aku mau tetap bisa main sama teman-temanku, tapi aku bisa juga aktif organisasi, terus aku bisa ikut organisasi di luar, kegiatan di luar. Jadi mau nggak mau aku harus belajar time management yang benar-benar kayak di awal-awal. Malahan sebelum naik jadi kahim gitu, aku udah belajar di kabinet sebelumnya yang dalam 1 minggu tuh proker bisa 4-5. Ya waktu itu pas lagi benchmarking, ada film, ada ya maksudnya dalam satu waktu banyak gitu loh kegiatannya. Itu otomatis waktu mainku nggak ada, waktu belajarku nggak ada. Tapi kayak aku ngeliat di sisi lain, kalau misalkan aku ikut organisasi, aku masih bisa bercanda loh sama teman-temanku, masih bisa ikut main. Terus aku gimana belajar bisa belajar tapi lebih ke langsung terjun ke lapangan, nggak harus selalu belajar di dalam kelas, nggak harus kayak nyatet atau gimana kayak gitu. Kalau Alif? Kalau dari aku sih benar yang dibilang sama Denisa tadi. Sebenarnya yang harus dipertimbangkan itu dan harus dipelajari itu adalah time management. Jadi sebenarnya dari semua itu
ya bener, nggak perlu ada yang dikorbanin, tapi mungkin porsinya dikurang mungkin ya. Jadi ibaratnya kita mainnya dulu setiap hari, sekarang mainnya di hari-hari tertentu aja. Apalagi kan sekarang proker itu kebanyakan juga di weekend ya. Betul. Iya, betul. Banyak banget proker yang di weekend, jadi ya waktu buat main, waktu buat ngedate mungkin sama pacar, atau waktu jalan-jalan sama keluarga mungkin. Bener. Nah, di weekdays jadinya, bukan di weekend. Paling itu. Oke. Tapi waktu kalian setelah terpilih, eh, setelah kalian jadi Kahim dan Wakahim ini, terus dengan kadip-kadip dan kadep-kadepnya, eh, itu pernah nggak mereka kayak nggak sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan? Kayak oh ternyata dia kayak gini, terus kayak posisinya berat sebelah kayak gitu. Ada nggak? Atau kayak oh ngelihat dari departemen ini agaknya kurang menonjol gitu dibanding departemen yang lain. Itu gimana menurut kalian? Apa? Ya, pasti ada mungkin ya. Iya. Terus juga kayak yang dibilang Denisa tadi, kita juga nggak bisa memenuhi ekspektasi orang. Jadi kita nggak perlu naruh ekspektasi yang sebegitu besar ke orang lain, karena kita juga pasti punya salah. Kita berdua juga pasti punya salah, dan teman-teman juga pasti pernah bikin salah. Jadi sebenarnya cara gimana kita menerima dan menurunkan ego aja sebenarnya. Dan kalau kita udah menurunkan ego dan menerima, ya paling kita ngasih taunya pelan-pelan. Oh kayak gini loh cara yang benar kalau menurut kami, baru brainstorming lagi kalau menurut kalian gimana, segala macam. Ya, pada dasarnya harus nurunin ego sama Harus kayak nurunin kalau ego. misalkan emang ternyata mereka nggak bisa ikutin pace kita dan timeline yang udah kita kasih, ya kita mau mereka coba bikin timeline mereka sendiri dan kita percaya sama apa yang mereka mau lakuin. Tapi kalau misalkan apa yang mereka udah kita minta, ekspektasikan mereka nggak bisa, dan udah kita kasih kelonggaran dan kepercayaan untuk ngelakuin proker dengan sedemikian rupa dengan konsep yang mereka bisa buat sesuai dengan kreativitas mereka, tetap masih kurang dan masih belum memenuhi apa yang mereka bahkan inginkan gitu. Berarti kan itu apa ya, kayak ya berarti itu bukan cuma ekspektasi aku doang, kami doang yang gak bisa tercapai, tapi ekspektasi dari diri mereka sendiri. Berarti ada ego yang harus diturunkan berarti ya. Terus prioritas baru juga pastinya kalau misal kita join ke suatu himpunan berarti ya. Oke. Kalian udah hampir satu periode, tentunya pasti banyak sekali hal-hal yang dilaluin. Di akhir kepengurusan kalian ini, yang rasanya tuh harus bersiap gitu buat kayak lengser dan mulai memindahkan tanggung jawab ke penerus selanjutnya. Itu gimana? Gimana ya? Udah biasanya kalau misalkan kayak ngerasa targeting orang-orang yang kayaknya dia cocok di sini dan cocok di sini. Rekomendasikan lah ya berarti Iya, ya. rekomendasi, dan juga kayak kayaknya dia berhak untuk jadi kahim dan wakahim. Itu aku pernah kepikiran. Dan kayak ya, tapi ada beberapa anak yang mereka kayak kayaknya belum mau dari mereka, ataupun mereka juga punya kesibukan masing-masing. Dan untungnya aja Rifki sama mereka alhamdulillah naik sesuai dengan perkiraan saya. Alhamdulillah. Ya, terus kayak sebenarnya sempat kepikiran untuk kayak pas lagi wawancara kita sempat nanya cara mereka buat nemuin kadip kadip Struktur mereka ya struktur berarti ya. mereka kayak gimana, kayak karena kalau misalkan kalau misalkan emang caranya sama, kayak dengan pandangan yang sama, otomatis kita berarti bisa ngasih rekomendasi kah atau gimana. Tapi ternyata mereka punya cara yang baru dan cara yang unik yang menurut aku juga kayak kayak patut dicoba deh.
Jadi tadi banyak sekali pertanyaan yang kita udah tanya. Terus biar kita agak santai-santai dikit, jadi kita ada games nih buat Kak Danisa dan juga Kak Alif. Nah, terus kita bakal ngasih pertanyaan. Ya. Dari pertanyaan itu, ya kita harapkan kakak-kakak buat jujur dengan pertanyaan Jujur yang sejujurnya, kita Kak. lemparkan ke kakak-kakak. Kayak gitu. Jadi nanti kalau semisal kakak jawab iya, kakak angkat papannya. Kalau semisal enggak, ada pilihan untuk enggak angkat. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh papannya teman-teman. Nah, jadi kalau semisal tinggal dibolak-balik tidak pernah dan pernah. Oke, Farel boleh dibacain apa aja list pertanyaan gamesnya? Oke. Pertanyaan games yang pertama nih Kak. Oke, boleh, Farel. Pernah nggak pernah ketiduran saat rapat online? Rapat Jujur. online. Jujur, harus jujur Tapi ini nih. selama kabinet ini kan MSPU doang kan, rapat MSPU kan. Iya. Iya, selama kakak join Kabinet di kakak. kabinet rapat. Kalau rapat 1, 2, 3. Oke, dapat. Keren sih Kak. Soalnya kan kita yang banyak ngobrol, Iya. kalau kita yang banyak ngomong, kalau misalkan kita nggak banyak ngobrol, ya pasti mungkin kita udah menjadi salah satu orang yang tidur. Tapi kalau mungkin kelas kali ya, kalau kelas mungkin pernah. Kalau kelas kali ya. mungkin pernah, kalau rapat nggak pernah ya Kak. Oke. Ini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaannya adalah pernah nggak sih kakak sekalian lupa dengan deadline program kerja kakak sendiri waktu di departemen sebelumnya? Pernah nggak kayak harusnya gue ngerjain bagian ini kayak gini gitu deadline-nya? Di departemen sebelumnya. Iya, Iya. pas kakak jadi staff. Pernah nggak? Coba dipikir-pikir dulu. Nanti kalau udah siap pertanyaannya, aku hitung 1 sampai 3, baru kakak boleh angkat. Ya. Oke. Siap. Kalian siap? Siap. Oke. 1, 2, dua, 3. Pernah. Tapi waktu di departemen kemarin megang proker apa, Kak? Aku megang waktu itu berdua. Oh, berdua sama SPU. Iya. Lupa Jadi- kenapa deh? Boleh cerita? Waktu itu sebenarnya lupa bawa ini kita. Lupa bawa kamera satu. Ternyata ketinggalan. Ketinggalan. Iya. Terus juga pernah waktu itu jadi kita ngumpulin duit gitu kan. Jadi iuran dan donasi dari teman-teman. Pas mau donasi ini kertas apa sih namanya? Kami nyetak kertas QRIS gitu. Pas udah mau bilang kayak donasi dong, ini kami ada QRIS-nya, pas mau dicari kok nggak ada. Kayak ternyata tinggal di kosan gitu. Walah. Waktu itu. Jadi paling itu sih kalau aku lupa. Oke. Kalau Kaden waktu di departemen di kabinet sebelumnya pegang program kerja apa? Kalau dulu aku pegang bukber eksapaulumi waktu itu kan. Terus kayaknya sejauh ini dan seingatku nggak ada yang lupa, karena kalau misalkan masa persuratan, karena kebetulan aku di sekre himpunan, jadi surat pun kalau misalnya udah turun, udah selesai tanda tangan, bisa aku langsung kirim ke prodi gitu untuk minta tanda tangan persetujuan. Jadi nggak lupa. Tapi kalau misalkan selama acara berjalan, nggak ada sih. Nggak ada sih ya. Nggak ada. Karena anak manajemen berarti ya nggak lupa sama deadline. Siap. Oke. Masih ada pertanyaannya, Rel? Masih ada nih. Apa tuh, Rel? Boleh nggak dibacain? Tanya. Pernah nggak pernah pura-pura bilang OTW padahal masih di rumah? Ini pertanyaannya udah lama apa baru nih, Rel? Baru sih kayaknya. Oke. Kalau yang baru-baru ya? Iya. Yang baru. Kita inget-inget dulu nih Kak. Inget-inget dulu. Udah Harus jujur ya. Jujur Harus aja, jujur. kita semua Udah tahu. jujur aja, nggak Izin apa-apa. Jujur. jujur aja jujur. Itu Udah siap Kak? oke, boleh. 1, 2, 3.
Tapi kalau tadi Yang mana? Yang hari ini? Oh iya. itu aku udah datang duluan lah. Oh iya. Aku jam 11 berapa tadi ya? 11.50-an aku udah datang sebenarnya. Tapi kalau sebelumnya pasti ada lah. Pasti ada. Apalagi ke teman-teman. Kopi kalau ke proker kayaknya lah. Oh, kalau komputer nggak Broker ada. nggak ada ya? Kalau mau ngopi shop gitu ya, mau ngopi. Iya, kopi-kopi. Jadi meragukan diri sendiri juga pernah ya. Berarti kita harus ngajak Bang Bang Alif nih, kita lihat waktunya. Berarti ya. Kalau dia bilang OTW berarti belum OTW itu. OTW banyak rel, ada OTW mandi. Oke, benar. Spesifik kalau Ada nanya, ada bang udah sholat. OTW jalan belum? Oke, benar. Iya sih, Salah masuk sih akal. kita yang salah sih. Salah ya? Ya. Kalian belum pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali? Karena aku sadar diri rumahku jauh. Walaupun aku berangkat udah sejam sebelum aja kadang telat 5 menit. Telat Iya, kayak benar, gitu masih tetap. Kelas juga kayak gitu. Mantap nih Jadi manajemen kalau waktunya. OTW ya udah OTW beneran berarti. Cocok sih benar masuk Sedih manajemen. ya tolong. Aduh, jangan nangis Kak. Oke. Lapin. Aduh, nggak ada tisu Kak. Belum disponsori nama tisu nih, nggak ada brand tisu yang masuk. Iya. Oke. Ternyata pertanyaannya udah habis, jadi gamesnya kita cukupkan. Terus juga mungkin ini jadi salah satu pertanyaan terakhir karena nggak terasa kita udah hampir 30 menit kita ngobrol. Jadi pertanyaan terakhirnya itu agak reflektif sih jujur. Jadi kalau semisal kakak balik ke masa jadi anggota, jadi staff, Iya. hal apa yang mau kakak bilang ke diri kakak sendiri? Hal apa? Boleh mungkin dari Kak Denisa? Denisa. Apa ya? Kayaknya apa yang mau aku bilang ke diriku? Ya mungkin dulu Atau kakak pernah mau kayak mau ngundurin diri gitu dari sebuah organisasi, kayak lagi hektik-hektiknya gitu, lagi capek-capeknya sama organisasi. nggak pernah sih, tapi aku pernah kayak aku tahu kalau misalkan dari Sekre ini aku ini jadi batu lompatan aku buat jadi kahim. Aku pernahnya ngerasa kayak aku belum deserve buat jadi sekre karena aku belum punya pengalaman yang banyak. Jadi waktu itu aku lebih mau turun dulu jadi staff karena aku ngerasa kalau misalkan aku jadi staff berarti aku lebih nguasain proker dan aku lebih aku jadi bisa ikut setiap proker dari setiap departemen karena kan sebagai sekre aku nggak bisa ikut proker karena aku juga punya tanggung jawab dan tanggung jawabku lebih besar gitu. Benar. Jadi paling itu sih. Kalau Bang Alif? Apa ya? Semangat terus deh, karena mungkin ini ya Gak apa-apa. basic banget. Karena pas jadi makain ternyata banyak banget yang harus dikerjain dan capek lah, dan juga tapi setidaknya kita mendapatkan insight yang berguna gitu. Jadi ya semangat terus aja, pasti bisa kok. Kalau nggak dicoba juga nggak bakal tahu berarti ya. Benar kali. Oke, mungkin Farel gimana? Wah, seru banget nih Kak obrolan hari ini. Dan kita belajar dari pemimpin itu nggak instan. Oh. Semua ada prosesnya nggak sih Mat? Yang instan apa? Mie instan. Yo, Mie instan aja harus direbus ya? Iya, masih mau direbus instan. itu. Emang ada yang instan? Mie kremes Mie kremes. harus dibuat dulu tapi Iya sih benar. Iya. Harus masukin bumbu masih itu mie Iya, kremes iya, ada bumbu. betul. Oke, di sini aku mewakili teman-temanku yang lain dan juga tim-timku yang lain. Ngucapin terima kasih banyak atas keluangan waktunya karena kakak telah hadir di podcast ini dan mohon maaf mengganggu waktu liburnya. Semoga kita kedepannya ada kesempatan lagi untuk ngobrol seperti ini. Amin Allah. Amin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, Sampai jumpa semuanya. di Bye bye.